Nah, pada part sebelumnya kita sudah mendefine apa itu innovations dan coba kita sekarang lihat bagaimana innovations itu ada di dalam proses kewirausahaan. Nah, yang saya gunakan di sini pendekatannya itu proses produk evolutions ya, di mana di sini kita coba define dulu siapa sih new product ini. Kebaruan itu bisa dalam kacamata konsumen, ada bisa juga dilihat dari konsepnya produsen. Seperti tadi Kinky Boots itu lebih di kacamata produsen itu sesuatu yang baru ya, karena dia berubah dari sepatu pria menjadi sepatu boots wanita yang fashionable. Tapi di kalangan wanita sepatu boots itu sudah ada sebelumnya. Lalu di konsep konsumen sesuatu yang baru itu malahan sedikit aja perubahan atau modifikasi penampilan produk seperti misalnya sampo dengan kemasan yang baru. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang baru, tapi dari kacamata konsumen. Contohnya di sini. Kapal api dengan Kopiko ya. Kapal api dulunya seperti Anda tahu itu kopi instan ya, tapi sekarang sudah jualan versi permennya. Sementara Kopiko yang dulu permen kopi sekarang menjual versi yang instannya, kopi 3 in 1 seperti kopi Nescafe gitu kan, yang sebenarnya dulunya itu ranah kapal api seorang. Nah, dari situ kita bisa mendefine apa itu produk baru. Itu merupakan persembahan baru kepada konsumen atau industri untuk yang pertama kalinya. Nah, kita lihat mempersembahkan kepada dunia untuk pertama kalinya dalam konsep product evolutions. Nah, ini dia. Saya harap Anda masih ingat tentang product evolution process ya, di mana ini merupakan juga ya merupakan proses kewirausahaan dari sisi produknya. Di sini bisa kita lihat di sini ada inovasi ya, ya. Di recognition, nah ini yang perlu saya betulkan karena di tugas sebelumnya Anda mencoba untuk mentranslate need recognition ini sebagai uh, butuh akan pengenalan ya, butuh akan recognition. Tapi sebenarnya bukan. Ini need recognition ini kata benda. Jadi sebenarnya ini mengenali bagaimana kita mengenal kebutuhan. Need how to recognize the needs ya, needs dari society, community. Apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada saat ini. Nah, ini misalnya tadi sepatu misalnya. Sepatu boots, sepatu yang fashionable itu belum ada sehingga si perusahaan Kinky Boots itu ya, perusahaan si Charlie tadi mencoba untuk melakukan uh, inisiasi ya, menginisiasi inovasi untuk berubah ya, untuk menghasilkan produk yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena diketahui pasar yang diketahui di Eropa itu yang fashionable itu ya ngomongin tentang sepatu yang atraktif gitu ya untuk di dunia fashion. Sehingga dia melakukan kegiatan, ada kegagalan juga. Awalnya sepatunya lebih selebor, sekarang lebih menjadi lebih ketat dan lebih atraktif ya untuk dipakai oleh fashionable wanita ya. Dan di proses ketiga dia mentahapkan innovation, selalu pengembangan ke arah mau ke industrial, lalu dilepaskan ke industri. Dan dilepaskan ke industri, apa respon dari pasar. Nah, ini dengan adanya si Kiki Boots masuk ke pasar, tentunya akan merubah gejolak ya di pasarnya, sehingga nanti bisa saja boots-boots yang lainnya, model yang baru yang mungkin berkreasi dengan warna, berkreasi di model tingginya setinggi apa gitu ya, dan segala macam itu ada lagi nanti merecognize kebutuhan baru lagi ya. Seperti telepon genggam tadi, telepon genggam itu melakukan sekian banyak, jadi sehingga fitur-fitur teknologinya juga berkembang. Nah, ini product evolution. Nah, di product evolution tersebut ada stage-stage-nya, mulai dari mengembangkan ide ya, tadi need recognition, lalu kita mengkonsepkannya seperti apa, lalu kita develop, lalu kita coba ke tahap industrialnya, dicoba dulu respon dari cluster kecilnya, lalu kita coba mengintroduce ke pasar, ke level pasarnya, sehingga dia
booming ya, melakukan kegiatan growth sebelum introduction, selalu pada saat dia mencapai maturity ya, supaya dewasa, tidak menutup kemungkinan si produk ini juga akan jenuh ya, jenuh konsumennya, lalu ada lagi nanti lihat dari tren-tren baru, sehingga bisa saja dia produksinya bisa penjualannya bisa menjadi decline atau menurun. Nah, sebelum dia masuk ke fase D, disinilah perannya inovasi. Pada saat dia di C, itu dia mencoba untuk menawarkan produk yang baru lagi. Masuk lagi, mulai dengan mengintroduksi produk yang baru lagi. Ini contohnya ya. Nih, masuk ke lagi, dia di introduction, growth, lalu dia mau masuk ke decline, dia berinovasi. Jadi, diagramnya itu dia akan terus naik ke atas. Di situ dia, jadi di tahap C kita yang seharusnya melakukan inovasi. Nah, ini contohnya berikutnya pada slide berikutnya. Contohnya Aqua, ya. Air minum dalam kemasan, bayangkan bila Aqua ini tidak melakukan inovasi, sementara sekarang sudah menjamur air minum dalam kemasan. Jadi saingannya ini banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Aqua? Pertama, dia air minum dalam kemasan, dia tetap menjual air putih, kemasannya berbeda dalam berbagai tujuan ya. Nah, ini adalah salah satu konsepnya Aqua ya. Lalu ada lagi untuk di rumahan dan kantoran, dia pakai kemasan galon. Dan sekarang mungkin Anda juga sering lihat dia menampilkan kemasan untuk olahragawan ya, pesepeda, orang yang mengikuti fitness. Ya, jadi Anda kalau minum tinggal langsung dari mulut Anda tanpa harus tumpah kalau misalnya pakai tutup yang sederhana semacam ini. Lalu ya Aqua juga mencoba untuk menyampaikan pada event-event tertentu ya, pada hari-hari liburan nasional tertentu, ada tema Natal, ada tema Lebaran, itu juga dia juga kemasannya juga menjadi media advertising, walaupun tetap yang ditawarkannya itu air putih, tapi dia punya bisnis lainnya, dia bisa advertising. Ada mana tahu pernah pergi ke restoran, lalu restorannya itu di air minum dalam kemasannya itu ada mereknya restoran tersebut. Nah, itu restoran yang membayar ya untuk sambil mendapatkan apa istilahnya jasa ya, uang jasa di situ. Lalu ada lagi kalau misalnya Anda ke hotel ya, di tempat-tempat restoran mewah, Aqua ini tidak di dalam kemasan plastik, tapi dalam bentuk botol kaca. Harganya juga lebih tinggi karena dia lebih tampilannya lebih elegan gitu ya. Lalu untuk selanjutnya dia tetap tidak berhenti untuk apa istilahnya untuk mempromosikan produknya tersebut ya, seperti Anda kalau misalnya ngelihat di iklan-iklan televisi ya, kalau misalnya kurang fokus apa segala macam, jadi dia punya hashtag ada Aqua. Nah, ini Aqua juga melakukan semacam product evolution. Bayangkan kalau misalnya Aqua tidak melakukan hal semacam ini, dia pasti udah kalah bersaing dengan air minum dalam kemasan lainnya. Nah, itu dia contoh dari innovation, lalu bagaimana innovation itu merupakan bagian juga dari product evolution, sehingga kita masih bisa bertahan ya produk-produknya, dan hal-hal semacam itu juga akan membantu keberlangsungan usaha.